Sudah, gini aja ya. Saya yakin di sini ada Silva, yakin saya yakin. Udah, kita sekarang bikin otaknya. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Untuk mengantisipasi macet yang terjadi di Kota Bandung pada tahun baru, Kang Deddy Mulyadi punya kebijakan nih teman-teman ya. Ingat, ini kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ini ide dari Kang Deddy Mulyadi, bukan idenya Kang Farhan teman-teman. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pada malam tahun baru tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari, angkutan umum atau angkot akan diliburkan selama 2 hari teman-teman ya. Dan supir angkotnya akan diberi kompensasi sebesar 500.000. Lihat teman-teman ya, kalau seorang pemimpinnya itu visioner, cerdas ya, bekerja dengan baik, pasti ada ide-ide, ada gebrakan yang sangat luar biasa untuk bagaimana mengatasi masalah, dalam hal ini kemacetan itu sendiri, yang ini tidak bisa dilakukan oleh Wali Kota Farhan teman-teman ya. Ya, ini ide yang sangat gebrakan, yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi tanpa berlama-lama, kita lihat videonya bersama-sama teman-teman. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Silahkan. A few moments later. Sudah, gini aja ya. Saya yakin di sini ada Silva, yakin saya yakin. Udah, kita sekarang bikin otaknya. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Siap. Beca apa? Hah? Beca. Di Bandung Beca juga ada beca. Inges jeung becana ongkol lah. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu, sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung, angkotnya istirahat 2 hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Siap. Mantap tidak? Mantap. Beres. Beres Pak, ini sudah beres saya. Ngawulang kita, Pak. Siap, beres. Dan nanti diberesin aman. Tambahan buat Pak Wali. Kemarin selalu bisa punya kawan Ya, kemacetan Kota Bandung kalau diserbu si wisatawan pasti jumlah mobil banyak dan pasti agak antrian. Tetapi solusinya adalah satu, petugas harus siap karena kuncinya satu, biasanya macet itu karena parkir saudara. Betul, Pak. Yang kedua ada mobil yang mogok. Nah, 2 hal ini harus menjadi patokan. Kalau kita di puncak kan ada kebijakan tuh selama 4 hari kalau nggak salah, nanti saya cek lagi, seluruh angkutan umum yang di wilayah puncak kan dikasih kompensasi, mereka libur dulu. Nanti barangkali angkutan Kota Bandung bisa libur dulu, mudah-mudahan anggaran Pak Wali cukup begitu. Siap ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Line Group, kepada Angkasa Pura, juga kepada Danlanut yang telah menunjukkan kolaborasi yang luar biasa sehingga terwujudnya penerbangan ini. Dari DPR RI, Komisi 5, juga dalam posisi kami bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa peluang-peluang itu masih ada, dan mudah-mudahan skenario atau proposal twin airport antara Bandung dan Kertajati bisa segera terwujud. Karena bagaimanapun juga kalau tanpa ekosistem yang terbentuk dengan baik, maka kita sekarang tidak bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari industri penerbangan di Jawa Barat. Terima kasih juga untuk para anggota DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI dari Dapil Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi yang telah memberikan hubungan service yang luar biasa terhadap event kali. Nah, saya nawarin kalau di Kota Bandung malam tahun baru tidak macet, kemudian hari tahun barunya tidak macet, angkotnya diliburkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memutuskan untuk meliburkan operasional angkot di Kota Bandung selama 2 hari atau pada 31 Desember 2025 sampai 1 Januari 2026. Sebelum meliburkan operasional angkot di Kota Bandung, Deddy lebih dulu memberlakukan kebijakan itu di kawasan Puncak Bogor. Ia menyebut pemberlakuan kebijakan meliburkan operasional angkot di Kota Bandung dan kawasan Puncak Bogor untuk menekan kemacetan lalu lintas ketika malam pergantian tahun baru.
Oh enggak, itu kan kalau yang di puncak sudah berjalan, teralokasikan di Pemprov. Nah, saya nawarin kalau di Kota Bandung malam tahun baru tidak macet, kemudian hari tahun barunya tidak macet, angkotnya diliburkan. Tetapi uang sakunya dikasih. Dedi menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berdiskusi bersama pemerintah Kota Bandung untuk menyiapkan uang kompensasi bagi sopir angkot. Sebab berdasarkan informasi yang Dedi terima, angkot yang beroperasi di Kota Bandung kurang lebih ada 2.500 unit. Dedi memperkirakan para sopir angkot ini rata-rata pendapatan Rp250.000 per hari. 2.500 yang operasional. Yang operasional. Pendapatan angkot itu kan rata-rata 150.000 sopir itu. Kalau dengan setoran mobilnya jadi 250 lah ya. 250. Kemudian 2 hari jadi 500.000 dikasihnya ya antara pemilik dengan supir angkotnya. Jadi malam tahun baru dan hari tahun barunya tanggal 1-nya libur gitu Pak. Nanti Pak Sekda provinsi dengan Sekda Kota Bandung diskusi ya, bisa nggak setengah-setengah. Dedi menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung bisa menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa untuk memberikan kompensasi bagi para sopir angkot yang libur selama 2 hari. Menurutnya, penggunaan silpa dari pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi para sopir angkot masih memungkinkan, sehingga ketika wisatawan datang ke Kota Bandung tidak terjadi kemacetan parah. Saya yakin di sini ada silpa, saya yakin. Udah, kita sekarang bikin otaknya. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Siap. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu, sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung, angkotnya istirahat 2 hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Dan dikasih uang saku 500.000. Siap-siap para supir angkot di Kota Bandung ya. Ini khusus di Kota Bandung. Malam tahun baru dan hari tahun baru dilarang menarik trayek. Karena Bapak Aing sudah menyiapkan uang 500.000 untuk setiap supir yang menerima bantuan dari provinsi. Mantap. Karena harus libur biar nggak macet. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Oke, mantap tidak Pir? Alhamdulillah Pir. Tahun baru dapat berkah. 1.470 pengemudi becak dan delman di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Kabupaten Cirebon, dan 1.825 pengemudi angkot yang rutenya menuju kawasan puncak mendapat kompensasi Rp800.000 untuk tidak beroperasi selama 4 hari. Tanggal 24-25 Desember dan 30-31 Desember 2025. Inilah gaya KDM untuk mengatasi macet libur panjang Nataru, Natal, dan Tahun Baru. Memanusiakan manusia. Berapapun anggaran yang harus dikeluarkan menjadi tak penting. Yang penting anggaran itu diterima rakyat dan permasalahan macet bisa diatasi. Cakep. Kabar gembira ke supir angkot jadol. Yeay. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Tah gitu jadol Bapak Aing teh the bestnya KDM gitu loh. Bandung berpotensi macet saat Natal dan Tahun Baru. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi anjurkan angkutan umum diliburkan. Kala-kala ya tengok kejujuk ngadat. Supir angkot kayak pasti naon juga libur ke dari mana kalem. Tengok ke emosi. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi pasti merek uang tunggu amun nitah liburkan ke supir angkot mah geus loba kacontohan lah. Pasti diberi uang tunggu nah mau mungkin ujuk-ujuk dieureunkeun.
udah mikir atau ke masyarakat nah sorangan mah pasti dihitungkan mun dieureunkeun seberapa poe yang liburkeun pasti dibere duit tungguna. Jadi kalau mentong hariwang ka supir angkot nu diliburkeun menjadi teh tidak macet pasti Bandung tahun baruan mah mau di kota nama jeung ka tukang ganas sih mah awal Januari pasti bakal banuneangan ganas ngora mata siap-siap ti ayeuna sadiakeun ganas ngora jeung loba pokona mah pasti loba nuneangan ke awal Januari mah pokona bulan-bulan Januari Februari pasti loba nuneangan ganas ngora tak teh ayeuna cing lobakeun sadiana oke polo heula meureun. Mengingat kota Bandung adalah salah satu wilayah yang banyak destinasi wisatanya, pasti tahun baru banyak orang berkunjung di sana, banyak kendaraan yang masuk keluar masuk teman-teman di kota Bandung itu, baik dari dalam atau luar kota itu sendiri teman-teman ya. Dan untuk mengantisipasi macet, Kang Deddy Mulyadi saya kira punya gebrakan yang sangat luar biasa, punya ide untuk bagaimana mengatasi kemacetan di kota Bandung teman-teman ya. Dan ini tidak dilakukan oleh Wali Kota Bandung, Kang Farhan itu ya, karena kita tahu ya macet itu menjadi salah satu isu atau permasalahan di Kota Bandung bertahun-tahun, pungli, macet, sampah ya. Dan selama ini kita tidak mendengar atau melihat ada gebrakan dari Wali Kota Bandung, dari Pemkot Kota Bandung Kang Farhan ini. Malah ini untuk mengantisipasi macet yang terjadi di Kota Bandung pada tahun baru Nataru itu, Kang Deddy Mulyadi sendiri yang bikin gebrakan gitu ya. Ya saya ingin membacakan dulu nih teman-teman ya, berita dari Tarung News ya. KDM liburkan angkot di Kota Bandung selama 2 hari jelang tahun baru. Sopir akan dikasih kompensasi. Siapa yang tidak senang ya? Sudah diliburkan tapi diberi kompensasi, tidak bekerja tapi digaji ya, gitu ya kira-kira ya. Dan ini sangat solutif sekali ya, sangat menyenangkan bagi saya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi keluarkan kebijakan angkutan kota angkot di Kota Bandung diliburkan pada malam tahun baru dari 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Keputusan itu diambil langsung Deddy Mulyadi saat diwawancarai media di Gedung Sate Kota Bandung ya, Senin 22 Desember 2025. Menurut Deddy Mulyadi, pria yang akan disapa KDM mengingat Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata yang diprediksi dikunjungi ratusan ribu wisatawan dalam dan luar negeri dengan banyak kendaraan yang akan masuk ke Bandung, sehingga perlu disiapkan berbagai solusi. Lihat teman-teman, yang menyiapkan, yang punya ide untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan macet. Walaupun ini bukan menyelesaikan permasalahan macet ya, ini hanya mengantisipasi gitu ya. Tapi kan setidaknya Kang Deddy Mulyadi punya solusi gitu loh sebagai gubernur ya. Dan ini tidak dilakukan oleh Kang Farhan gitu ya. Ini instruksi dari Kang Deddy Mulyadi itu sendiri ya, tidak ada kepekaan sendiri dari Pemkot Bandung Kang Farhan itu teman-teman ya, nggak ada inisiatifnya lah. KDM menjelaskan yang pertama harus menyiapkan petugas di area keramaian untuk mengurangi kepadatan. Kedua, meliburkan operasional angkutan kota di Bandung pada waktu-waktu yang diprediksi mengalami kepadatan luar biasa, yakni tanggal 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 teman-teman. Ini seperti di puncak yang ada kebijakan selama 4 hari seluruh angkutan umum diminta libur dan dikasih kompensasi. Di Bandung juga kita harap sama. Di 2 hari mudah-mudahan anggarannya Pak Wali Kota cukup untuk itu, kata KDM kepada awak media Gedung Sate Kota Bandung teman-teman. Seperti di puncak kata dia, angkutan kota di Kota Bandung juga diminta untuk libur dengan kompensasi yang akan diberikan pada sopir angkot dengan sebesar 500.000 untuk mengganti uang operasional. Nah ini kan sangat-sangat mengenakan ya teman-teman, sangat win-win solution ya, sangat-sangat ya menguntungkan bagi para sopir angkot gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang protes ya. Ini nanti mau makan apa anak dan istri saya? Karena akan diberikan kompensasi, tidak bekerja tapi digaji ya teman-teman. Menarik. 2 hari malam tahun baru dan hari tahun baru jadi 2 hari. Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku, ujar Kang Deddy Mulyadi. Menurut KDM, kompensasi tersebut berdasarkan penyesuaian dengan rata-rata operasional harian sopir angkot di Bandung antara yang dibawa pulang dan setoran. Jadi angka 500.000 ini ya itu sudah sesuai dengan rata-rata operasional
sopir angkot di Kota Bandung ya teman-teman. Jadi jangan ada yang protes tuh 500.000 kekecilan, gimana gitu. Itu sudah rata-ratanya segitu kok. Pendapatan kan rata-rata 150.000 sopir itu. Kalau dengan setoran mobilnya jadi 250.000 lah. 250.000 kemudian 2 hari jadi 500.000 dikasihnya ya antara pemilik dengan sopir angkotnya. Jelas Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy mengeluarkan kebijakan dan keputusan secara cepat di hadapan Sekda Kota Bandung dan Kadisub Kota Bandung sebagai upaya mengatasi kemacetan di Kota Bandung pada saat momen libur pergantian tahun baru, teman-teman ya. Ya, saya kira ini adalah salah satu solusi yang sangat objektif, yang sangat efektif untuk kemudian bagaimana mengatasi atau meminimalisir kemacetan yang akan terjadi di Kota Bandung pada saat tahun baru, teman-teman ya. Ya, semoga banyak pemimpin yang visioner, memilih solutif seperti Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman ya. Kadang kemudian meminta Sekda Kota Bandung berkoordinasi dengan Sekda Jabar Herman Suryatman untuk membahas anggarannya. Saya yakin anggaran tahun ada Silva koordinasi saja dengan Sekda Jabar ya. Nanti anggarannya bisa setengah-setengah dengan Provinsi Pungkas KDM. Mantap teman-teman. Inilah pemimpin jika bekerja dengan baik. Tidak neko-neko, selalu punya gagasan, selalu punya solusi untuk setiap masalah yang terjadi di masyarakatnya sendiri. Oke, baik, segitu saja dari saya. Jangan lupa di komen dan subscribe. Terima kasih.